Game yang ketiga, Survivor yang ada di studio, pada suaranya. Ini dia, kita akan masuk menuju game yang ketiga pada malam hari ini. Kencangkan dukungan kalian kembali di kolom komentar Survivor karena kita akan masuk menuju Alpha. Alright, let's go Survivor. So, kita bakal lihat apakah ada pertempuran dan ternyata benar saja di sisi lain EVOS Abak sudah langsung aja di-pick tapi masih bisa untuk dilakukan reviving dan seperti yang gue prediksi tadi di area Forest Red sepertinya akan ada pertumpahan darah antara Expand dan juga EVOS Divine yang dimana kali ini Abak juga sudah langsung dihidupkan dan coba untuk keluar dari area Forest Red menuju ke area Ocean View harusnya dan kita juga bakal ngeliat di sisi yang berbeda. Teman-teman dari Heavy sepertinya sudah coba untuk dilemparkan A124 dari CGG. Ini jarang terjadi nih, Heavy tempur di early tapi lihat, Choski. Palanya di sana langsung dipecahkan sama seorang Hans dengan penggunaan Paraval, headshot didapatkan oleh kawan-kawan dari Heavy. Yes. Baru gue notice bagaimana teman-teman Heavy ini sebenarnya jarang untuk bertempur early. Biasanya mereka keluar di area mid game. GG justru harus tumbang lebih dulu, tapi pertempuran juga pecah di sisi lain bagaimana Homeboyz kehilangan 3 anggotanya sekaligus, bahkan tumbang semuanya dan harus puas di posisi ke-12. Bukan hal yang bagus seperti teman-teman dari area Expand yang udah mulai kehilangan 2 anggotanya. EVOS mulai berkuasa kali ini, langsung segera hadir juga dari serang Ray. Oke, masih coba tarik ke arah belakang, sudah ada info dengan adanya Dino keluar juga yang bakal coba dibuka. 3 player terpantau secara jelas, teman-teman dari EVOS Divine nampaknya masih terlalu jauh antara satu sama lain kali ini, Bun. Ya dan gue rasa sih harusnya dikejar ya. Ada satu orang yang keluar juga dari area Forest Red menuju ke area Ocean View yang kemungkinan akan mencoba mencari titik di mana letak dari Abak. Dan sekarang Aibgat berhasil untuk mendapatkan satu orang dari X-Roy. Dan 4 poin eliminasi sudah didapatkan oleh EVOS Divine. Ini adalah angin segar untuk teman-teman EVOS Divine. Mengingat untuk di round kedua mereka tadi, Betul. mereka masih kurang banget performnya King Kodok. Nah, ini benar-benar jadi angin segar nih. Dan sekarang karena Forest Red sudah berhasil mereka miliki, mereka banyak opsi nih. Banyak opsi, mau bergerak kemana atau mau nahan dulu di area Forest Red pun gak ada masalah sama sekali untuk mereka. Yes. Supaya mereka juga lebih kuat di komponya yang memang sudah mereka kuasai itu sendiri. Namun, kalau kita melihat potensi pertempuran, itu sebenarnya ada juga dari tim Flash yang sekarang sudah melempar satu anggotanya untuk memiliki rotasi yang cukup jauh dibandingkan dengan 3 temannya. Dan hal tersebut nampaknya memang ditujukan agar kawan-kawan dari tim Flash ini mendapatkan informasi secara jelas bagaimana pertempuran juga akan terjadi di Ocean View. Expand benar-benar terkikis, baru bangun, tumbang lagi, menyisakan 1 player saja dan membuat dari Heavy 5 poin eliminasi berhasil mereka kumpulkan. Yes, ini dia peperangan di early-nya sudah kelihatan ya, ada beberapa tim yang sudah berpulang, bahkan teman-teman dari Expand menyisakan 1 player aja yang tersisa. Dan gue rasa teman-teman dari Expand akan kesulitan untuk melakukan reviving nih Bayu. Karena kan tadi gue ngelihat ada pergerakan ke arah Ocean View dan gue rasa di area Ocean View itu masih ada 1 tim juga yang bergerak ke area sana. Sedangkan Abak sudah regrouping ke area Forest Red, mereka masih tenang untuk melakukan lootingan dan mungkin bakal setup dulu di area sana sampai zona benar-benar menyusut. Dan kalau kita lihat-lihat nih, mungkin tidak ada pergesekan lagi untuk di checkpoint selanjutnya karena harusnya sudah ada 2 tim yang berpulang, ini masih bisa melegakan mereka untuk coba untuk bergerak tapi ternyata tidak karena teman-teman dari Dostar, Dir dan juga Kocer juga berhasil di-pick begitu saja kah? Gak akan bisa diselamatkan apakah namun Ras, oh my god, Lim juga bakal coba untuk berdansa, hati-hati Lim, berhasil untuk mendapatkan tapi Lim harus ke backstep dan harus pulang di hashtag ke-10. Ya, itu setup yang terlalu terburu-buru secara jelas bagaimana kawan-kawan. Indostar ternyata harus kandas begitu saja. Kawan-kawan dari Reverse Red sudah siap bagaimana tadi tabrakan yang dilakukan dengan penggunaan Portalco. Gagal 2 player untuk melakukan penculikan. Kemudian Lim mau tidak mau menahan diri, coba untuk melarikan diri. Ternyata follow up dilakukan oleh Reverse Red menggunakan Portalco yang dibuka di depan matanya. Agak terkejut, agak kaget. Lim gak memiliki kesempatan sama sekali untuk kabur karena 2 orang yang melakukan pengejaran membuat dari seorang Lim pun kelimpungan sehingga harus tumbang di posisi yang ke-10. Bukan hal bagus, tapi tenang, masih ada 2 tim Indonesia yang masih bisa unjuk gigi kali ini, Bun. Ada RRQ, Kazu dan juga EVOS Divine ya. EVOS Divine tadi udah punya bekal poin eliminasi kan di awal dan gue
sebenarnya pengen anak-anak dari EVOS Divine itu bisa masuk, at least mereka masuk ke area late game lah. Jadi masih bisa balance bersama teman-teman RRQ yang sudah mendominasi juga. Namun kita juga ngelihat ternyata EVOS Divine sudah bakal diganggu sama teman-teman dari Heavy. Udah kelihatan setup dari Heavy, ada Hans dari sisi belakang. Nampaknya lumayan terjepit dari posisi EVOS Divine. Rai-nya juga berhasil untuk di-pick begitu saja. Abax berhasil men-take down satu orang Extroy. Hans masih coba untuk berkutat, masih menggunakan senjata Mizunya dan Abax harus dijatuhkan di tangan Jonah. Kita juga bakal ngelihat teman-teman dari EVOS Divine. 3 personil yang tersisa. MGUT masih coba untuk melawan. Hans masih mencoba untuk mencari posisi yang paling nyaman. Kita juga bakal ngelihat banyak banget keluar sudah dibuka dan MGUT gak bisa bertahan dengan banyak. Berhasil untuk di-pick begitu saja. Ya sayang sekali bagaimana positioning dari EVOS Divine harus dilululantakan begitu saja. Bahkan kalau kita melihat di sisi lain ternyata RRQ juga sempat terculik satu anggotanya yaitu seorang Kapten Legalot. Tapi kalau kita berbicara bagaimana pertempuran secepat itu bisa terjadi antara EVOS Divine dan juga Heavy. Gedai melihat 3 punggawa dari Heavy yang menuju ke arah dirinya yang menutup diri dengan ada glue wall. Tapi lihat positioning yang dibagi sama Heavy itu sendiri berhasil mengurung EVOS Divine secara penuh dan membuat mereka pun kehilangan potensi adanya perlawanan balik. Bahkan kalau kita lihat pengejaran menuju ke arah base camp akan dilakukan oleh God of War kali ini. 1 jump shot Abai tidak sempat memberikan perlawanan. Dan di sana berhasil menumbangkan dengan begitu cepat. Yes, berhasil didupin memang dari seorang Legalot. Tapi ini bukanlah hal yang bagus untuk RRQ Kazu itu sendiri. Karena sekarang pengejaran bisa dilakukan oleh God of War yang ternyata dengan adanya UAV Light terlihat terpantau seorang Kapten Legalot yang bisa disambangi begitu saja. Dots di sisi lain akan berhadapan dengan Star Wars yang sudah mulai terbaca kali ini. 1 jump shot tidak akan bisa bertahan. Dots juga harus tumbang dan Legalot juga harus menghilang, menyisakan 1 orang Razor kali ini. Ini kesulitan untuk teman-teman RRQ Kazu kalau misalkan mereka berhasil untuk dilakukan reviving, mereka bakal regrouping kembali, itu sulit banget Bayu. Karena yang pertama, mungkin masih banyak kota-kota yang masih mereka huni. Tapi mencoba untuk secure beberapa poin eliminasi atau beberapa placement itu agak sulit gua rasa. Karena banyak banget tim-tim yang sudah bergerak dengan cepat. Salah satunya nih, ada peperangan di area luar zona juga, masih ada dengan P-Sport dan juga teman-teman dari FL yang dimana banyak banget beberapa strategi dari Portal Go yang sudah dibuka begitu saja. Di sisi yang berbeda juga Razor berhasil untuk melakukan reviving. Harusnya teman-teman dari RRQ masih dengan 2 personil, tapi kali ini kita juga bakal ngelihat Nero dan kawan-kawannya. Oh sayang banget Nero juga harus tertunduk begitu saja bisa ke LBT. Yang dimana berhasil untuk mendapatkan 1 orang begitu saja. LBT nggak bisa bertahan karena langsung dipulangkan. Bayu. Yes. Di posisi ke-9, P-Sport tidak bisa bertahan. Kalian bisa melihat tadi dari jangkauan yang lebih tinggi, ada setup Portal Go yang begitu banyak. Itu sebenarnya dibuka oleh kawan-kawan dari P-Sport menanggapi move yang dilakukan sama tim Flash. Tapi sayangnya 3 playernya berada di area belakang. Cukup kita pertanyakan, tapi pertempuran juga akan segera terjadi kali ini. Bagaimana seorang Demon hampir saja dirinya ter-takedown. Masih bisa untuk menghidupkan 1 kawannya. Spring bakal untuk dibangkitkan. Cak Puster coba untuk mencari target. Namun belum menguasai siapapun karena Rip juga masih bisa bertahan. Demon setengah darah sudah mulai menghilang. Glue wall coba dibuka terlebih dahulu kali ini. Bakal bergerak ke sisi kanan. Ditunggu. Cak Puster. Jump shot selesai. Dan dari God of War juga harus menghilang di area base camp kali ini. Reverse Raid lagi-lagi mendominasi Embun. 2 glue wall, Diamond benar-benar on point ya. Sempat coba untuk medikasi di dalam glue wall begitu aja dan untungnya masih ada Nairi juga untuk mempertahankan. Makanya tadi 1 orang yang tersisa dari lawannya coba untuk ngegocek tapi ternyata Cabus benar-benar on point dari seorang Diamond berhasil untuk menumbangkan begitu saja dan kita juga beralih lagi. Karena masih ada Saifa yang kemungkinan bakal menculik 1 orang dari Gedai yang sendirian. Sayang sekali teman-teman dari EVOS Divine, tapi nggak apa-apa setidaknya teman-teman EVOS Divine itu masih dengan 3 orang. Ya ini tadi emang Gedai mau nggak mau harus ngebuka tembakan ya, soalnya udah terbaca sehingga pada saat tembakan dibuka membuat dari seorang Gedai pun harus menghadapi 3 player sekaligus. Di sisi lain, Saifa harus terculik, terpick off begitu saja. Teman-teman dari arah Expand yang tadinya kesulitan kali ini sudah mulai dibangkitkan kembali
pelan-pelan. Sedangkan kalau untuk eliminasi King sementara itu dipegang sama satu punggawa dari Heavy itu sendiri dengan adanya 4 poin eliminasi. Dan kawan-kawan seharusnya dari EVOS juga masih bisa melakukan regrouping. Begitupun dengan tim-tim yang lain yang sedang mengalami pertempuran di area early. Sekarang udah mulai masuk ke mid game, mereka sudah mulai bangkit kembali. Satu contoh yang luar biasa kebangkitannya adalah Expand. Sekarang mereka udah utuh, bisa dapetin beberapa pundi-pundi poin eliminasi dan gak terlalu sulit juga untuk masuk ke dalam zona. Berbanding terbalik dengan EVOS Divine, mereka memang sekarang sudah utuh. Resource juga sudah cukup lumayan dengan adanya Bareta yang dipegang sama seorang Abax. Tapi mereka harus menghadapi Heavy sebelum masuk ke dalam zona. Lihat, Kedai hanya ada UMP di tangannya. Akan sulit jika pertempuran jangka panjang terjadi di antara kedua tim. Apalagi kalau sampai Heavy-nya meladeni, EVOS bisa jadi akan termakan sakitnya zona terus-menerus, Bun. Ini udah pasti bakal dijabanin ya sama teman-teman dari Heavy. EVOS nggak akan bisa kemana-mana. Yang pertama, EVOS sudah ke-lock dengan posisi yang sulit. Yang kedua, Gede baru dilakukan reviving. Tadi ada satu medkit yang sudah dipakai, yang artinya resource-nya sangat-sangat tidak memungkinkan. Walaupun posisinya Gede itu berada di atas dan gue rasa masih coba untuk di backup sama teman-temannya. Dan ya inilah yang terjadi. EVOS bakal coba untuk menahan di satu compound. Sedangkan masih ada satu orang dari Heavy yang bakal mencoba untuk men-split posisinya. Bayu Abax ternyata punya inisiasi, Glul dibuka 2, langsung maju begitu aja. Aimgod juga menyusul, satu Tatsuya sudah dipakai, dan ternyata bakal coba untuk all-in ke arah teman-teman dari Heavy. Dari sisi belakang juga masih ada Vitan yang bakal mencoba untuk tapping ke arah teman-teman dari EVOS Divine. Kita juga bakal ngelihat ternyata gangguan-gangguan juga akan diberikan. Begitu saja dengan teman-teman dari EVOS Divine. Sayang banget tapi Aimgodnya juga harus tersungkur. Begitu juga dengan Kabi, 1 versus 1 yang sudah berpulang, tapi masih ada Hans yang masih coba untuk memblokir jalan dari Abax. Abax juga harus kepick begitu saja. Jona berhasil mendapatkan beberapa poin eliminasi atas EVOS Divine. Lagi-lagi dalam menjaga posisi, Heavy benar-benar bagus dan harus tumbang. EVOS Divine di posisi ke-7 kali ini. 2 kali berturut-turut mereka harus tumbang di tangan tim yang sama. Heavy tadi sempat membuat mereka terusir dari sisi Forest Raid. Kemudian sekarang mereka juga berhasil ditumbangkan begitu saja. Pertempuran akan pecah di sisi lain. Bagaimana ternyata tim Flash akan berhadapan dengan Reverse Raid kali ini. Blue Melter itu banyak. Bakal coba dipop-up petar satu sama lain. Setup Blue juga udah mulai terjadi. Eksplosif masuk ke arah luar, membuat posisi dari dirinya terekspos dengan begitu jelas. Sehingga 3 punggawa dari tim Flash menembaki ke arah dirinya. Namun dengan ketenangannya masih bisa memaksimalkan keluar. Masuk lagi ke dalam satu kompon. Luar biasa sekali. Reverse Raid masih utuh. Tidak ada yang terculik sama sekali. Namun Artemis di sisi kanan juga akan mengalami pertempuran. Tembakan begitu banyak sudah mulai diterimanya Neblos. Di sisi depan akan cukup berani menghadapi 3 player sekaligus. Namun belum saatnya untuk mereka all in kali ini. Karena sekarang mereka coba untuk menarik mundur kembali. Belum ada info valid siapa yang tumbang dan siapa yang menerima damage paling banyak. Terjadi tidak ada pengambilan resiko yang coba dimainkan oleh Reverse Raid. Bahkan tim Flash juga melakukan hal yang sama. Bagaimana mereka sadar zona akan segera bergerak, mereka seharusnya keluar tapi ternyata udah mulai terculik. Masuk dari seorang Nemlas, Demon juga akan segera datang. Satu orang Shin harus hilang begitu saja. Bahkan kalau kita lihat dari Poli tidak akan bisa bertahan. Sedangkan Expand juga harus tumbang di posisi yang ke-6. 5 tim yang tersisa. Demon lagi-lagi membuahkan hasil, membuahkan poin. Yanmin, satu player terakhir. Glue Melternya coba dibuka terlebih dahulu. Akan dijebol. Yanmin gak bisa kemana-mana. Bakeka Bunda coba untuk lari, tapi terkunci begitu saja. Dan tim Flash harus tumbang di posisi yang ke-5. Wah ini sayang banget ya, tapi gue ngelihat teman-teman Flash itu yang pertama mereka sudah tidak mempunyai glue sama sekali Bayu, tapi mereka dipaksa untuk keluar dari satu compoundnya. Yang kedua, tadi ada A124 connect dari Nameless ke arah teman-teman Flash. Gak bisa ngapa-ngapain, posisinya udah kejebak juga dari ada batu dan juga glue yang banyak banget. Yang mereka gue rasa masih bingung dengan adanya step. Ini apakah temennya, apakah lawannya, dan ternyata teman-teman dari Reverse Red udah langsung all in begitu saja. Tapi ternyata gangguan gak sampai situ ya teman-teman dari Reverse Red. Kelihatan sudah ada tim yang bakal mencoba untuk mengganggu. Satu tim yang baru saja menumbangkan teman-teman dari Flash. Dan ternyata masih ada STE. Atau ini bisa kita bilang Star Wars Esport ya, yang tadi sempat mendominasi juga ya, ada Dew dengan senyumnya. Dan sekarang kan bisa lihat ya, 10 poin eliminasi juga udah dikantongin sama Star Wars Esport yang memang dari tadi kita nggak melihat move seperti apa. Itu membuat potensi dari Star Wars lagi dan lagi bisa terbuka kali ini. Bahkan
reverse rate-nya masih ada. Jadi pertempuran di antara kedua tim ini akan melibatkan RRQ yang berada di tengahnya. Bahkan RRQ juga akan dihujani peluru dari 3 arah sekaligus. Lihat, tembakan demi tembakan akan segera terbuka. Stop, sudah mulai terjatuh di tangan seorang Dutch yang kali ini ternyata dengan lontarnya pun bisa memberikan perlawanan ke sisi kiri. Tapi lihat, reverse rate-nya akan segera datang ke kandang. Kali ini bakal coba dicari 2 pungkawan dari RRQ. Globetrotter bakal coba dibuka. Demon mendobrak semua pertahanan yang ada. RRQ Kazu terkunci kali ini. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Kecuali ada satu tim yang join ke mereka. Karena sekarang resource yang terbatas membuat dari seorang Demon cukup mendapatkan free hit. Coba untuk disabit terlebih dahulu sama seorang Dutch. Tapi tidak akan cukup. Terjatuh sudah dari seorang Dutch. Satu player yang tersisa juga akan coba dicari. Namun bersembunyi adalah kunci. Teman-teman dari River Threat ternyata coba untuk keluar. Dan tidak terbaca dari satu player yang tersisa. Satu jam dilakukan eksplosif. Harus terjatuh sama-sama seorang Saifa juga kali ini. Dua-duanya tumbang, but it's okay, no problem. Karena masih ada seorang Smink yang bisa membangkitkan nyawa dari seorang Fauzi itu sendiri. Oke, dan kita juga bakal melihat peperangan masih terjadi antara Reverse Rate, di mana Diamond bakal coba untuk menggedor dan berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Dew. Dan kita juga bakal lihat eksplosif dari sisi belakang. Bakal coba untuk maju begitu saja. Sudah dikeluarkan beberapa senjata Trogonnya. Tembakan benar-benar on point dan berhasil mengeliminasi teman-teman dari Heavy. So ini dia, Buya. Kepada teman-teman dari Reverse Red. Lagi dan lagi balik ke Reverse Red. Buya, luar biasa. Smink dan kawan-kawan mampu memberikan gaya permainan konsisten walaupun ternyata tadi di game kedua sempat terpleset dan sekarang mereka balik ke performanya. Pertempuran banyak mereka lewati. Dari mid game mereka udah menjajal begitu banyak tim sampai ke arah late game, bahkan mereka hampir diajar sama 2 tim. Ada Stalwart dan juga RRQ di saat yang bersamaan. Tapi Reverse Rate tidak panik. Mereka coba untuk melakukan move terhadap tim yang berada di dalam kompon terlebih dahulu, yaitu RRQ Kazu. Dengan adanya keputusan tersebut, membuat akhirnya RRQ Kazu juga harus tumbang di posisi yang keempat. Kemudian setelah mereka sadar bahwa RRQ-nya sudah tidak ada, Stalwart yang mereka incar, dan itu benar-benar berhasil membuat dari Stalwart pun harus terpecah belah pada akhirnya. Tadi gue ngeliat dia tuh berdiri di atas batu kan, dan Betul. itu visionnya terbuka banget, enak banget kalau ditembak dari jarak segitu aja. Tadi pakai Trogon udah pasti on connect gitu. Dan posisinya kalau kita mention RRQ, 2 orang yang tersisa. Abai baru aja dilakukan reviving gak sih? Karena gue ngeliatnya dia cuma pakai senjata UMP juga. Dan Dutch gue nggak bisa